Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali ya. Kali ini seperti biasa kita mau berakit-rakit lagi, bahas-bahas tentang memperbaiki lampu ya. Kali ini berbeda dengan konten saya dengan yang lainnya dari segi kerusakan. Ini saya mau mengenalkan ke kalian dari kerusakan yang belum pernah saya garap di tutorial saya. Kondisinya seperti ini, sebentar. Nah, terlihat kan resistornya kebakar semua. Jikalau konten saya yang sebelum-sebelumnya itu saya pasti langsung ganti mesinnya teman-teman. Tetapi berbeda dengan kali ini, saya mau mengakali dengan resistor biasa ya. Ini kan namanya kan resistor SMD teman-teman, yang namanya tempel ya, atau sering dipanggilnya resistor tempel. Ini yang sering jebol. Nah ini kan kebakar kan. Nah ini cenderung banyak mungkin di semua tuser atau sebagian gitu ya. Jikalau rusak pasti langsung ganti. Ya di konten saya pun juga banyak seperti itu. Tetapi kali ini saya mau menggantinya dengan resistor gelang warna teman-teman. Karena saya order di online saya belum dapat karena sebagian toko masih banyak yang kosong sehingga saya belum jadi order. Jadi sebenarnya ya ada pengganti spare part penggantinya teman-teman, cuma di sini apa ya namanya, saya belum dapat gitu. Jadi saya belum bisa mentutorialkan yang sama persis resistornya itu SMD atau resistor tempel ya. Jadi kali ini saya mau akali saja dengan resistor gelang warna teman-teman. Nah sebelum kita memperbaiki lampu ini, jikalau kita menemukan salah satu entah dari, sebentar saya zoom dulu. Kalau resistornya itu kebakar, kalian yang harus kalian tinjau pertama itu adalah di pusat pada transistor ini teman-teman. Transistor 2 ini teman-teman, ini 1, ini 2. Ini saya agak ke atas kan. Ini 1, ini 2 teman-teman. Ini sudah pasti jebol sebab ini pusatnya ada di sini teman-teman. Nah untuk menggantinya kalian itu jangan sampai apa namanya kebalik. Kalau kalian masang transistornya aja itu salah, ya percuma, nanti ujung-ujungnya lampu nggak bakal bisa nyala teman-teman. Karena jalur basis, emitor sama kolektor itu harus benar teman-teman. Kalaupun kalian salah pasti ya ujung-ujungnya pasti, meskipun resistornya sudah diganti baru, transistornya diganti baru, tapi ya alhasil lampu pasti akan tetap mati teman-teman, nggak bakalan nyala itu. Jadi pusat pertama kalau menjumpai rusak seperti ini kan cuma model resistornya itu kan tempel ya. Itu berpusat pada transistor 2 ini sudah pasti kena juga. Kalaupun TR-nya nggak kita ganti terus kita pasang resistor pasti akan kebakar lagi teman-teman, sebab kondisinya sudah rusak itu transistornya. Jadi jangan sampai salah untuk memasang jalur emitor, yang mana yang basis, mana yang kolektor, mana yang emitor gitu. Nah yang sering kena yang menyebabkan lampu ini resistornya itu kebakar itu jalur basis sama kolektor, itu sering banget. Kalau emitor itu yang di tengah, ini kan kakinya kan 3, transistor kan 3 kakinya tuh. Sebentar saya fokuskan. Nah itu kan 3 kan kakinya. Nah ini yang tengah itu namanya emitor. Yang basis sama kolektornya itu yang sering kena sehingga dua jalurnya pasti kena. Nah contoh seperti ini. Nah ini kan ini kosong, basisnya kosong, terus ininya juga kosong tuh kan, kolektornya juga ikut kosong. Yang selamat itu hanya pada emitornya, sedangkan yang basis sama kolektor itu rusak teman-teman. Nah misalnya kalian dicontohkan lagi, kalian tanya itu ukurannya berapa sih kak, itu kan kebakar gitu. Nah ini yang masih sering banget pada bingung ya. Jalankan sih kalau yang sudah apa namanya baru belajar, orang yang kadang yang sudah bisa pun kadang cok, kadang masih ini teman-teman, masih salah gitu. Nah ukurannya kalau yang emitor itu kan nggak kena, itu kan yang kebakar itu kan jalur basis sama kolektor. Kalau kolektor itu nilainya itu 1 ohm teman-teman. Nah jikalau basis itu 10 ohm, atau biasanya tertera di sini itu tulisannya itu 150. Kalau 150 itu bukan dibacanya 150 ohm tetapi 15 ohm teman-teman. Nah itu kadang kan nggak beda sama yang kolektor, nilainya kan 1 ohm.
harusnya dibacanya seperti itu. Kadang tulisannya itu 100 itu dibacanya itu 100, itu padahal bukan. Kan ada tulisannya 1R0 gitu kan. Nah itu bukan 100 tapi 1 teman-teman, 1R0. Itu nilai kolektor itu 1 ya. Diangkat kalau kalian nggak nemu di toko elektronik ya, atau namanya pengganti spare partnya, kalian bisa pakai yang 2,2 nggak apa-apa sih. TR tetap adem kok, nggak panas enggak. Jadi nilainya segitu ya untuk basis 10 untuk kolektor itu 1 saya pakainya yang 1 yang wattnya itu 1 atau 1/2 watt ya, kalau nggak salah yang itu. Kalau resistor basisnya itu 10 1/2 juga, sama sih. Nah jadi nggak beda sama yang ini, contoh sampel seperti ini yang sudah pernah saya garap. Ini kondisinya belum saya rapihkan ya, nggak apa-apa buat contoh sampel aja. Nah seperti ini kan ada tulisannya tuh, masih kelihatan nggak ini? Tulisannya itu kan 1R0 itu kan, yang R3 itu 1R0 itu bukan dibacanya 10 atau 100 tapi 1 teman-teman, jangan sampai pada salah ya. Nah jadi kita harus mengurutkan, contohnya seperti ini sih mending ya, ini menghadapnya tulisannya itu ke depan semua ya. Ini tulisannya kan ini kan ukuran transistornya kan untuk watt 18 atau 20 watt itu kan 13003 ya, seperti ini. Ini TR nya pun belum saya potong, kakinya masih panjang banget. Nah ini sudah ada garisnya di sini, jadi ini memang menghadapnya ke sini ya, mukanya menghadap ke luar. Ini pun juga sama, ini sama. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Jikalau kalian meskipun kalian udah nggarapnya benar tapi kalian jalurnya aja memasukkannya itu salah, ya nggak bakalan nyala nanti. Nah ini kan cuma ini kan ukuran 18 watt, ini 23 watt teman-teman. Nah ini kan berbeda kotaknya gitu kan, berarti ini yang masuk ke dalam, ini kan tulisannya kan di luar. Nanti saya sediakan transistor untuk penggantinya, jadi kita harus dibalik untuk di belakang tulisannya ya tuh, karena kotak kecilnya ada di dalam, berarti ini tulisannya harus masuk ke dalam. Sedangkan yang ini, yang transistor satunya lagi ini menghadapnya ke depan, berarti teman-teman tulisannya ini menghadap keluar. Kalau ini kan ke dalam. Sebab tidak semua merek transistor itu jalur basis sama kolektornya iya benar, basis sama kolektornya itu sama teman-teman. Ini kan modelnya kan gepeng ya, kalau agak kekotakan. Kalau ini kan saya punyanya itu stoknya itu yang lonjong teman-teman. Nah ini nilainya 13003 ya. Bentar, ini kelihatan nggak ini? Agak silau ya. Nah kelihatan nggak tuh? Ya intinya segitulah nilainya untuk watt pengganti segini. Nah untuk spare part pengganti resistornya sesuai ukurannya tadi, kalau basis 10 atau 15 ini saya sudah siapkan 2 resistornya karena masing-masing itu 2 ya, atau seri. Ini ukurannya 10 ya, atau 1/2 watt. Jadi kalau kalian mau beli untuk mengganti spare part lampunya jangan sampai salah ya di toko. Terus untuk basis, ini basis, ini kolektor ya. Untuk kolektor yang 1 ini sudah saya siapkan, warna gelangnya seperti ini. Peraknya 2, hitam 1 sama merah muda 1 ya, merah kecoklatan 1. Terus nggak berbeda, nggak jauh sama dengan transistornya juga 2. Transistornya juga 2 ini dengan nilainya sama 13003, sesuai untuk mengganti ini ya. Jadi menggantinya sebenarnya sih kalau yang sudah pernah tahu ya sebenarnya sih termasuknya mudah sih. Cuma kalau bagi pemula yang baru mau belajar tentang lampu gini, pasti kayak langsung mumet gitu. Istilahnya apa ya? Langsung pusing gitu, kayak berasa kok rumit banget gitu. Sebab ini kan rusaknya kan kebakar teman-teman, berbeda dengan cuma kayak di solderan retak terus ganti filamen gitu kan, itu kan gampang. Masih dasar gitu, ini kan cukup rumit, memang cukup rumit. Tapi kalau sudah pernah mencoba terus berhasil, pasti kalian anggapnya itu sepele gitu.
Jadi nanti transistor ini akan kita buang, nggak perlu nanti saya videokan yang tutorialnya terlalu banyak. Yang penting ini tinggal dibuang aja. Kalau karena ini resistornya itu kebakar, pastinya sudah nggak bisa berfungsi. Kalau kalian mau congkel terus kalian buang aja nggak apa-apa, atau didiamkan di sini aja nggak apa-apa, sebab ini kebakar sudah pasti tidak bisa dipakai gitu kan. Terus nanti kita pasang seperti ini resistornya di mesin ini ya. Semoga nanti bisa diselamatkan, bisa nyala kembali teman-teman. Oke, nanti seperti apa nanti akan saya buang dulu transistor 2 ini biar saya langsung peragakan ke teman-teman ya, biar teman-teman bisa belajar di rumah kalian masing-masing. Seperti apa nanti akan saya lanjutkan kembali. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya menggarapnya. Mau tidak saya videokan karena proses nyolder segala macam itu kan rumit, jadi daripada ini saja sudah mengulur waktu panjang jadinya, daripada kalian bosan gitu. Yang penting jelas ya saya menjelasinya. Ini sudah saya pasang resistor yang sudah tadi kita siapkan, juga transistornya. Kalau ditanya Kak itu kok masih amburadul, nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau sudah lampu ini jadi sudah nanti bisa kita rapikan kembali. Ini kan kakinya kan masih panjang-panjang banget tuh. Yang penting lampunya nyala ya teman-teman, yang penting lampunya itu nyala. Karena ini kita menggarap lampunya mengganti resistor SMD dengan resistor gelang warna teman-teman, seperti ini. Coba kita balik. Nah, transistornya seperti ini yang tadi kita siapkan juga sudah saya pasang. Maaf ini agak ngeblur ya. Nah, sudah kita pasang dua-duanya tuh. Ini nilainya 13003 ya, cocok untuk kuat 18 atau 20-an, itu cocok. Dan seperti ini kaki basisnya. Nah, basis yang ini yang nilainya itu 10 ohm ya. Kalau kolektor itu kan 1 ohm. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu pasti nggak pusing lah, pasti tahu semuanya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kalau di tata amburadul bawahnya nggak apa-apa lah. Yang penting lampunya itu nanti itu nyala ya teman-teman. Nah, ini yang kaki kolektornya itu yang ini teman-teman, yang warnanya itu perak 1, hitam 2 sama merah kecoklatan 1 ya. Ini nilainya itu 1 ohm atau 1/2 watt. Nah, ini yang basis itu ada warnanya di sini, sebentar, ngeblur ya. Warnanya ada sama, hampir mirip ya. Cuma di sini bedanya peraknya 2, hitam 1 sama merah kecoklatan 1 ya. Ini yang saya tunjuk. Ini nilainya 10 ohm atau setara 1/2 watt ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, meskipun di sini tuh 15 ohm tapi kita ganti 10 ohm nggak apa-apa. Ini 10 ohm itu sebenarnya itu ukuran pas banget buat model lampu LHE ya. Nggak ukuran jumbo, nggak ukuran kecil, itu 10 ohm itu selalu dipakai teman-teman. Jadi meskipun tulisannya di sini tuh 150 itu bukan di basis 150 ohm tapi 15 ohm, tapi di sini saya tidak punya, saya punya yang 10 ohm jadi saya pakai yang 10 ohm aja. Jadi seperti itu. Nah, jika kita balik transistornya ini kan menghadapnya ini kan ke dalam teman, tulisannya kan nggak ada tuh. Nah, ini jalur basisnya yang di sebelah sini, ini kolektor. Coba kita yang ke sebelah kiri karena berbeda arah. Ini tulisannya menghadap ke depan. Ini karena tulisannya nggak jelas banget jadi susah ini teman-teman. Nah ya, ini kan yang penting ini hadapnya ke sini lah ya, seperti sesuai kotaknya yang kecil ini nih. Nah, kolektornya di sini, basisnya di sini teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya buat teman-teman jikalau kalian mengganti lampunya. Oh, ini kedekatan ya. Nah, itu kan tertera tuh. Sebentar. Nah, tertera kan yang ini yang saya tunjuk ini basis dan ini yang kolektor ya, yang wattnya 1 ohm dan 10 ohm ya saya pakainya. Oke, karena sudah kita ganti, langkah selanjutnya tinggal kita melakukan pengecekan. Di sini saya sudah menyiapkan bekas bukan filamen baru ya, ini udah agak menghitam tapi nggak apa-apa lah. Untuk kita coba dengan watt, karena ini wattnya 20 jadi saya memakainya itu wattnya yang agak sama ya. Oke, seperti ini sudah saya rakit.
sesuai dengan nilai pada elko nya ya. Ini nilainya, aduh bentar biar teman-teman tahu, 400 volt 5,6 mikrofarad. Berarti ini lampu ukuran Philips 23 watt yang model Genia itu teman-teman. Cuma nih saya kacanya triben, nggak apa-apa lah, yang penting sama wattnya. Oke, seperti ini kan. Oke, kita saya taruh di bawah. Sebentar saya siapkan dulu kabelnya. Kalau di penjelasan saya kurang jelas banget, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan jawab itu ya sebisanya saya. Yang penting di sini kita sama-sama belajar biar nambah pengalaman ya teman-teman. Oke, sudah kita rakit. Langkah selanjutnya tinggal kita tes apakah lampunya sudah menyala. Nah, normal kan teman-teman, tuh nyalanya cukup terang. Kalau ditanya itu kok filamennya gak menghitamkan, nggak apa-apa, ini saya nggak pakai filamen baru teman-teman, tapi saya pakai filamen bekas, nggak apa-apa lah, cuma buat yang penting cuma buat ngetes kok. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jikalau kalian mau mengganti resistornya dengan resistor biasa, maksud saya di sini resistor SMD diganti ke resistor gelang warna ya. Kalian harus menentukan dulu jalur emitor, basis sama kolektornya harus benar. Jangan sampai kebalik. Kalau kalian kebalik ya ujung-ujungnya ya sama aja, meskipun kalian ganti spare partnya itu baru, tapi ya alhasil nanti lampunya nggak bakalan nyala teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin di next video kalau saya sudah dapat ya resistor yang sama yang SMD, nanti saya pasti videokan gitu, karena saya nyari-nyari di online terus di agen-agen itu pada kosong teman-teman, katanya dari stok gudangnya belum ada gitu. Jadi harus nunggu dulu. Mungkin kalau nanti saya sudah dapat barangnya nanti baru saya dapat videokan gitu. Sementara saya videokan seperti ini dulu. Kalau di next video saya yang sebelumnya itu kan kalau rusaknya kebakar itu kan saya ganti mesin baru gitu kan ya, kalau nggak baru retur gitu. Itu kan karena orang yang servis itu request teman-teman, karena lampunya itu terkena air, sedangkan ini kan nggak kena air teman-teman. Ini karena rusak karena diakibatkan mungkin transistornya sudah kemakan usia, jadinya sudah lama kepake, udah panas segala macam-macam, jadinya jebol teman-teman. Oke, ini sudah normal, berarti tandanya saya berhasil menyelamatkan lampu ini dengan kita mengganti resistornya yang SMD diganti dengan resistor biasa atau resistor gelang warna ya teman-teman. Jadi jikalau teman-teman masih pusing atau masih belum paham, kalian tanyakan aja di kolom komentar, nanti sebisanya saya akan saya jawab teman-teman. Jikalau kalian mungkin masih bingung nentuin sebelah mana sih kaki basis, sebelah mana sih kaki emitor, kolektornya itu yang sebelah mana, kalian bisa tanyakan. Ya semoga sih kalian syukur-syukur sudah paham di video penjelasan saya di awal gitu ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman yang dapat saya videokan, semoga aja bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.